Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ilham dari kelas TI 22 CSS1 dengan NIM 3122 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Dan kali ini saya akan coba untuk mempresentasikan summary dari materi yang ada di pertemuan kedua terkait komponen elektronika. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu bahwasanya ada beberapa fase-fase industrialisasi. Ada fase industri 1.0 di tahun 1780 terkait mekanisasi dengan mesin uap. Lalu ada industri 2.0 di tahun 1900 dengan produksi massal dengan listrik. Lalu ada industri 3.0 otomasi dengan komputer dan elektronik. Ada industri 4.0 yang dimana integrasi IoT dan sistem cyber fisik. Ada industri 5.0 kolaborasi manusia mesin yang lebih cerdas. Itu terkait fase-fase industrialisasi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Nah, lalu ada definisi dari komponen elektronika. Nah, apa aja sih? Jadi dari komponen elektronika ini ada dua hal. Yang mana yang pertama adalah sini pertama ada komponen aktif dan yang kedua ada komponen pasif. Nah, komponen aktif di sini memerlukan sumber daya. Contohnya seperti transistor dan IC. Sedangkan komponen pasif ini tidak memerlukan sumber daya. Contoh seperti resistor dan kapasitor. Komponen elektronika dari definisinya adalah elemen terkecil dalam rangkaian elektronik, yang dimana terdiri dari dua ini, yang sudah kita jelaskan tadi. Itu terkait definisi dan pembagian dari komponen elektronika. Lalu kita akan bahas tentang jenis-jenis komponen pasif, yang dimana ada banyak beberapa jenis-jenis daripada komponen pasif. Yang pertama ada resistor, lalu ada kapasitor. Nah, kita bahas terkait resistor itu fungsinya adalah menghambat arus, membagi tegangan, pembagi arus, satuan itu ohm. Dan jenisnya ada resistor tetap, resistor variabel, dan resistor sensitif. Sedangkan untuk kapasitor itu sendiri fungsinya menyimpan muatan listrik sementara, filter pemilik gelombang, yang mana satuannya adalah farad. Dan jenis kapasitornya itu pertama ada kapasitor yang tetap, di mana dia ada non-polar, tanpa polaritas, dan ada yang polar, memiliki polaritas baik itu positif maupun negatif. Dan lalu ada kapasitor variabel, di mana ada varco untuk memilih frekuensi pada radio, dan ada trimmer untuk penyetelan halus atau fine tune. Nah, yang ketiga ada namanya induktor. Yang dimana induktor di sini fungsinya adalah pengatur frekuensi, filter, dan kopling. Satuannya Henry. Faktor yang mempengaruhi nilai induktasi, jumlah lilitan, diameter, beban inti, panjang induktor itu sendiri. Dan jenisnya ada induktor tetap dan induktor variabel. Yang keempat ada namanya trafo atau transformator. Motor. Yang dimana trafo ini fungsinya menurunkan atau menaikkan tegangan AC. Jenisnya ada trafo step up dan ada trafo step down. Kalau trafo step up, dia menaikkan tegangan lilitan sekunder ke primer. Sedangkan trafo step down, dia menurunkan tegangan lilitan primer ke sekunder.
Itu beberapa jenis-jenis komponen pasif yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, sekarang ada beberapa cara pengukuran komponen, yang dimana cara pengukuran komponen ini, kalau resistor dia menggunakan kode warna, yang dimana 4 gelang, 2 gelang pertama itu angka, gelang ketiga pengali, dan gelang keempat itu toleransi. Kalau misalkan 5 gelang, 3 gelang pertama itu angka, gelang keempat pengali, dan gelang kelima toleransi. Nah, kalau di kapasitor itu sendiri menggunakan kode angka. Contoh, misalkan 104, ya berarti 10 kali 10 pangkat 4 PF sama dengan 100.000 PF sama dengan 0,1. Seperti itu. Itu cara pengukuran komponen, baik dari resistor maupun kapasitor. Di kesimpulan, komponen pasif merupakan bagian dasar dalam rangkaian elektronik. Pemahaman fungsi, jenis, dan cara pengukuran komponen sangat penting untuk merancang dan memelihara sistem elektronik. Perkembangan industri dari 1.0 sampai 5.0 mempengaruhi kompleksitas dan aplikasi komponen elektronik dalam berbagai bidang.